Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa la talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Al-ayah amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang sedang sakit mudah-mudahan segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang susah mudah-mudahan segera digantikan Allah kesusahannya dengan kesenangan. Yang punya hajat mudah-mudahan segera ditunaikan hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang punya hutang mudah-mudahan hutangnya segera dilunaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya khususkan untuk para penonton video saya yang ini hingga akhir, dan juga yang menonton video-video saya yang lainnya hingga selesai teman-teman ya. Itu doa khusus dari saya, mudah-mudahan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semuanya diberi kesenangan, diberi ketenangan, diberi kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi hidayah, diberi ma'unah, dan diberi keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khususnya untuk para subscriber ya, para subscriber dan lover channel saya. Mudah-mudahan semuanya menjadi amal jariah yang selalu mengalir, menjadi amal soleh yang selalu mengalir, atau amal jariah ya. Amal jariah itu artinya amal yang selalu mengalir, itu amal soleh yang dimaksud. Mudah-mudahan semuanya menjadi amal soleh yang selalu mengalir, yang manfaat dan keberkahannya mengalir sampai anak cucunya. Amin ya rabbal alamin. Perjumpaan kita kali ini saya masih menanggapi tentang kejadian-kejadian yang sedang viral saat ini teman-teman ya. Karena saya berharap dengan video yang saya buat ini banyak yang sadar ya, yang bisa sebagian sadar dengan izin dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, karena keberkahan dan syafaat dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW, dan keberkahan ayat-ayat atau sholawat ataupun yang lainnya yang saya baca atau yang biasa saya amalkan teman-teman. Itu harapan saya, karena seorang muslim itu adalah bersaudara, dan hak saudara itu adalah saling memperbaiki atau memberi pemahaman yang baik teman-teman. Dan di sini saya akan mencoba menjelaskan yang mungkin oleh sebagian masyarakat atau oleh sebagian netizen ya dianggap kebenaran, padahal sebenarnya salah teman-teman, baik dilihat dari kacamata agama maupun dilihat dari segi yang lainnya teman-teman ya. Akan tetapi karena keterbatasan pengetahuan kita, karena keterbatasan kemampuan kita, sehingga kita cepat terombang-ambing dan cepat-cepat kita memberi keputusan dengan keputusan yang salah teman-teman ya. Intinya yang seharusnya kita lakukan adalah
Yang pertama, memperbaiki diri. Yang kedua, tidak perlu menjaga atau menilai orang lain ya. Karena belum tentu yang kita lihat baik itu adalah baik dan yang kita lihat jahat itu adalah jahat ya. Karena kita harus melihat dari semua sisi dan dari dekat. Tidak boleh kita melihatnya dari jauh teman-teman ya. Sudah pernah saya berikan contoh ya. Kemarin sudah pernah saya berikan contoh tentang melihat dari berbagai sisi. Bukan hanya melihat dari dua sisi ya, akan tetapi kita melihatnya dari 6 sisi teman-teman. Silahkan lihat video saya yang sebelumnya teman-teman ya. Jadi supaya bisa dipahami dengan baik. Mudah-mudahan semua video saya bisa membawa keberkahan dan manfaat zahir batin untuk diri sendiri dan juga orang lain ya, yang kemanfaatannya dan keberkahannya bisa menolong kita dari dunia sampai ke akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang kejadian yang terjadi pada Gus Samsuddin ya, dan tentunya beberapa tanggapan dari para ustadz ataupun kiai yang sebenarnya mereka itu tidak tahu pokok masalahnya teman-teman, karena memang beliau hanya mendengar dari perkataan orang yang tidak bisa dipertanggungjawabkan teman-teman. Namun beliau atau mereka tersebut mengira bahwa itu adalah benar teman-teman. Akan tetapi bagi yang benar-benar seorang ulama, beliau tidak menyebutkan seseorang ya, tidak menyebutkan seseorang, akan tetapi beliau tersebut menyinggung secara umum tentang pekerjaannya, tidak menyinggung perorangannya. Akan tetapi oleh para hater atau orang-orang yang suka memfitnah, orang-orang yang memang sengaja untuk membuat kegaduhan, sehingga video-video yang terjadi atau ceramah-ceramah yang dibawakan oleh para ulama ataupun ustadz dipotong-potong sehingga seakan-akan ditujukan kepada seseorang teman-teman. Dan yang sangat kasihan lagi adalah salah satunya adalah terjadi kepada guru saya, yaitu Kiai Fathur Razi Bulu Lawang Malang ya. Beliau adalah salah satu guru saya, walaupun bukan guru langsung ya, akan tetapi sepupu dari guru saya teman-teman ya. Beliau adalah sepupu dengan kiai atau guru saya teman-teman ya. Jadi beliau malah juga difitnah, seakan-akan beliau menuduh seseorang atau menuduh Gus Samsuddin melakukan penipuan dan menjual agama teman-teman. Beliau hanya difitnah karena di videonya sendiri beliau tidak menyebutkan seseorang. Karena yang biasa seorang pendai atau pendakwah atau pengajak kepada kebaikan akan memberi penjelasan tentang pekerjaan-pekerjaan yang dilarang oleh agama Islam teman-teman. Akan tetapi oleh para perusak, oleh para fasikin dan munafikin, video tersebut dipotong-potong seakan-akan ditujukan kepada seseorang, khususnya yang terjadi sekarang ini kepada Gus Samsuddin teman-teman ya. Jadi mohon maaf kepada youtuber-youtuber yang suka memotong-motong video orang lain, itu dihentikan saja teman-teman ya. Karena belum tentu yang kita lihat itu adalah benar teman-teman ya. Karena tidak mungkin seseorang itu bisa melihat dari tempat yang jauh dan hanya dari satu sisi teman-teman ya. Maka kita yang baik itu adalah tabayun, seperti yang dijelaskan oleh orang-orang yang sudah kita ketahui ya. Nah, jadi mohon maaf
ada yang salah. Misalnya ada satu ustadz yang, misalnya Ustadz Dery Sulaiman ya, itu sepertinya sangat mendukung Marcel, padahal beliaunya sendiri tidak mengetahui, tidak pernah tabayun dengan Gus Samsudin teman-teman. Hanya mendengarkan cerita atau berita dari satu pihak teman-teman ya. Sehingga saya lihat beliau sangat akrab dan sangat membela si Marcel. Jadi ini pekerjaan yang salah teman-teman. Jadi saya berharap kepada Ustadz Dery Sulaiman, kalau memang benar-benar beliau atau Anda seorang ustadz, maka hendaklah Anda bertabayun dulu ya. Karena Anda otomatis bisa ikut-ikutan menjadi seorang pemfitnah. Dan itu yang bisa terjadi teman-teman ya. Bisa terjadi, dan ini mohon disampaikan bagi yang dekat dengan Ustadz Dery Sulaiman. Saya baru-baru mengenal beliau ketika beliau menjadi artis, yaitu menjadi seorang penyanyi. Dari dulunya saya tidak pernah mendengar nama beliau ya. Jadi beliau terkenal karena menjadi artis. Jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada para ustadz ataupun siapa saja yang mendengarkan video ini, ataupun yang tidak mendengarkan, mudah-mudahan bisa memahami yang sebenar-benarnya. Karena kita seorang muslim bukan mengkritik dari jauh dengan cara memberi alasan yang tidak pantas dan tidak jelas, sehingga memojokkan satu orang dan mengangkat satu orang teman-teman ya. Silahkan dipelajari lagi, dan perlu saya beritahu di sini tentang yang namanya dukun sesuai yang disabdakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mohon maaf kepada para ustadz yang suka mendukung dari salah satu pihak, dan juga kepada Marcel ya. Silahkan dan juga kepada netizen-netizen yang lain, silahkan dipelajari ya. Silahkan dipelajari apa dan siapa yang dimaksud dukun oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan menyamaratakan semuanya menjadi dukun ya. Karena belum tentu dukun di daerah kita itu adalah dukun yang dimaksud oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena di daerah kita semuanya disebut dukun ya. Dukun itu adalah bahasa umum di daerah kita. Jadi tukang pijit itu dukun, tukang membantu melahirkan orang itu dukun, dan sebagainya. Jadi di sini di Indonesia ini yang namanya dukun itu adalah kata umum teman-teman ya. Dan bukan itu yang dimaksud oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Silahkan dipelajari ya. Silahkan dipelajari sendiri, terutama kepada Ustadz Dery Sulaiman ya, dan juga ustadz-ustadz yang lainnya yang seakan-akan memojokkan Gus Samsudin, padahal sampian-sampian sendiri tidak mengetahui beliau. Sama seperti saya ya. Saya tidak pernah mengenal, apalagi mengenal ya, bertemu pun tidak pernah bertemu. Akan tetapi kalau saya terus terang masih 100% atau minimal 90% saya mendukung orang yang rajin ibadah ya, yang rajin ibadah, dan nasihat-nasihatnya selalu baik teman-teman. Itu yang perlu digarisbawahi. Karena wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Jadi itu patokannya. Jadi silahkan dipelajari dan dikaji lagi ya sebelum membela seseorang teman-teman ya. Ini peringatan khusus untuk Marcel juga, dan juga untuk pendukungnya, supaya tidak menambah kekacauan dan supaya tidak menambah perbuatan dosa kita. Karena saya lihat memang dari awalnya niat Marcel itu kurang baik, karena memang
dari video yang di-share sendiri, yang dibagikan sendiri, itu sudah sangat jelas bahwa Ustadz Gus Samsuddin mengajak beliau masuk dan beliau sendiri yang menolak. Dan bisa diurut dari pertama, dari video dari kedua belah pihak tersebut sangat jelas teman-teman ya. Jadi kalau misalnya Anda sekalian berpikiran positif dan tidak ingin memihak dari salah satu pihak ya, dengan membaca atau menyimak dengan seksama, maka kita akan mengetahui siapa yang benar dan siapa yang salah sebenarnya teman-teman. Jadi di sini saya tidak perlu menjelaskan panjang lebar. Yang jelas, yang pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Rasulullah itu diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Itu yang pertama. Dan saya lihat memang Marcel memang tidak mempunyai itu. Karena saya melihat video-video dari awal, bukan hanya yang berurusan dengan Gus Samsuddin ya, akan tetapi dengan paranormal yang lain, itu sangat jauh dari yang namanya akhlak teman-teman ya. Padahal orang berilmu belum tentu berakhlak teman-teman. Akan tetapi orang berakhlak pasti orang yang berilmu. Karena derajatnya lebih tinggi akhlak daripada ilmu. Tidak ada gunanya banyak ilmu akan tetapi tidak berakhlak teman-teman ya. Jadi itu silahkan dipelajari sendiri ya. Dan saya lihat setelah kejadian tersebut, beliau seakan-akan mencari dukungan ke sana kemari dengan dengan menutupi kesalahannya sendiri, padahal sudah jelas ya kesalahan sendiri. Akan tetapi karena sudah dibutakan oleh para pendukungnya, sehingga lupa daratan. Sehingga karena menutupi kesalahan yang satu, otomatis bertambah kesalahannya. Dan untuk menutupi kesalahan yang lain, otomatis harus berdusta lagi. Dan sehingga terombang-ambing ke sana kemari mencari dukungan teman-teman ya. Jadi ini yang perlu diperhatikan. Dan parahnya lagi, para pendukungnya ada yang memang kebiasaannya suka memfitnah, suka suka menggunjing dan sebagainya. Itu adalah suatu kebiasaan yang buruk, sehingga yang keluar dari lisannya, dari mulutnya juga perkataan yang buruk, sehingga mengatakan dobol atau kurang ajar atau apalah itu ya. Itu adalah pekerjaan atau perkataan yang dilarang dalam agama Islam. Jadi di sini saya tegaskan untuk Marcel dan para pendukungnya, hendaklah berhati-hati karena agama kita ini adalah agama yang rahmatan lil alamin. Saya lihat di beberapa video bagi hater-hater YouTuber ya, sekarang sudah menggoreng Hotman Paris dengan yang satunya lagi. Katanya mendukung Marcel dan siap menjadi pengacara secara gratis. Padahal kejadian video tersebut hanya dipotong. Yang benar beliau itu Hotman Paris bukan untuk menjadi pengacara Marcel, akan tetapi ingin menjadi pengacara seorang kasir di Alfamart yang dipermasalahkan oleh pencuri. Yang benar seperti itu teman-teman. Akan tetapi video tersebut dipotong, digabungkan dengan Marcel yang katanya siap mendukung Marcel secara sukarela. Jadi ini kedustaan yang luar biasa. Jadi dari sini saja sudah sangat jelas ya. Marcel dan para pendukungnya sekarang sudah sudah khawatir 100%. Jadi walaupun perkataannya tidak takut dari dulu, sudah sering dilaporkan karena memang belum sampai waktunya. Dan sekarang sudah
sampai waktunya ya menyakiti banyak orang. Jadi ini perlu diperhatikan untuk para netizen, para pendukungnya, para penonton video-video yang semuanya mengatasnamakan Marcel itu adalah bohong ya. Kemudian juga yang terjadi dengan dokter Richard ya, Richard Lee, itu adalah suatu kebodohan ya, kebodohan yang sampai di videonya itu mengatakan sekolahnya sampai 6 tahun untuk menjadi dokter ya. Dan kalau menempuh untuk menjadi dokter spesialis bisa sampai belasan tahun. Itu karena kebodohannya sebenarnya. Karena seandainya beliau pintar tidak mungkin sampai sekian tahun ya teman-teman. Jadi di situ saja sangat jelas, karena dulunya orang-orang itu tidak ada sekolah ya. Jadi yang ada sekolah itu baru-baru ini teman-teman. Nggak ada sekolah dari dulu. Ya dulu-dulunya tuh nggak ada sekolah. Jadi yang sekolah itu karena kita bodoh ya teman-teman. Jadi bukan berarti orang yang orang yang pintar tidak perlu sekolah, bukan berarti begitu. Akan tetapi waktunya berbeda teman-teman ya. Jadi setiap manusia itu punya tingkatan masing-masing. Yang benar teman-teman ya, yang seharusnya kita lakukan adalah mengukur kemampuan kita itu dengan kemampuan orang lain, dan jangan pernah mengukur kemampuan orang lain itu dengan kemampuan kita. Karena kalau meteran kita hanya 1 meter, yang punya orang 100 meter atau 10 meter, nanti disamaratakan punya orang yang dipotong teman-teman. Jadi yang seharusnya punya kita itu yang dibandingkan dengan punya orang lain, bukan punya orang lain yang dibandingkan dengan kemampuan kita. Begitu teman-teman ya. Jadi mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, karena ini menyangkut menyangkut suatu hal yang sangat berbahaya, karena menyangkut orang banyak ya teman-teman. Dan ini semuanya nanti yang menanggung dosanya tuh Marcel ya, karena yang menjadi penyebab pertama adalah Marcel. Likulli syai'in sababa fa'atba'a sababa. Setiap sesuatu itu ada sebabnya. Maka hendaklah kita mengikuti sebab-sebab tersebut. Jadi semua itu ada sebabnya teman-teman. Jadi saya harapkan kepada teman-teman semuanya supaya bisa sadar diri. Dan saya terus terang di sini saya terus terang, beliau hanyalah seorang pesulap yang tidak memahami tentang agama Islam teman-teman. Beliau betul masalah agamanya sama-sama muslim seperti kita, akan tetapi tidak mengetahui tentang agama Islam. Jadi agamanya hanya ikut-ikutan ya. Saya tidak ingin menceritakan rahasia-rahasianya, akan tetapi di sini saya hanya mewanti-wanti agar kita semuanya berhati-hati, jangan mudah percaya ya. Jadi seorang pesulap itu bukan orang yang patut dipercayai teman-teman. Karena yang namanya pesulap itu yang pekerjaannya hanyalah membodohi teman-teman ya. Jadi pekerjaan pesulap itu hanyalah membodohi teman-teman. Walaupun alasannya sebagai hiburan, yang jelas itu pembodohan teman-teman. Pembodohan secara massal. Jadi itu yang harus digarisbawahi. Dan tidak ada seorang pesulap pun yang bekerja sama dengan malaikat, tidak ada. Yang pasti seorang pesulap itu bekerja sama dengan jin, bahkan bisa dengan iblis teman-teman. Ini saya garis bawahi ya. Karena yang namanya sulap itu adalah bagian dari sihir teman-teman. Walaupun dikatakan dengan bahasa trik atau apa, berbeda dengan trik yang memakai kecepatan tangan, itu berbeda teman-teman. Itu tanpa bantuan makhluk gaib ya. Jadi jangan agama ini dicampur adukkan ya. Di satu sisi kita mengambil, di satu sisi kita membuang ya. Padahal itu satu ayat misalnya.
Atau yang ini baik kita buang karena tidak cocok dengan selera kita. Sedangkan yang jahat atau yang tengah-tengah kita ambil karena cocok dengan selera kita. Jadi ini yang diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wala talbisul haqqo bil batil wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Dalam surat Al-Baqarah ayat 42. Yang artinya dan janganlah kamu campur adukkan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya. Jadi ini adalah peringatan ya. Adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala ya untuk kita semuanya. Dan ini perbandingan yang mungkin bisa membuka hati kita, bisa membuka pikiran kita, teman-teman. Dan yang perlu kita ingat, khususnya kepada Marcel, dan perlu disadari bahwa yang namanya sanjungan itu adalah satu garis dengan sandungan. Yang namanya sanjungan itu ke atas, dan kalau sanjungan itu, kalau kita sudah terlena dengan sanjungan, maka pastilah akan jatuh. Akan tersandung dan akan jatuh. Sama dengan kanan, itu satu garis dengan kiri. Atas satu garis dengan bawah. Jadi ingat. Makanya Rasulullah SAW pernah bersabda, yang artinya kurang lebih ya, taburkanlah pasir ke dalam mulut orang yang suka memuji-muji. Kenapa? Karena kebanyakan orang setelah dipuji lupa daratan. Dia tidak menyadari kekurangannya sendiri, dia tidak menyadari bahwa dirinya salah. Padahal yang memuji karena ilmunya tidak sampai, atau hanya memanas-manasi supaya kita bangga diri. Ingatlah bahwa iblis itu bukan bodoh, bukan makhluk yang bodoh, bukan makhluk yang awam ya. Iblis itu sangat alim. Akan tetapi karena kesombongannya diusir dari surga Allah Subhanahu wa taala. Dan iblis bersumpah untuk menyesatkan anak cucu Adam. Akan tetapi ada garis dari Allah Subhanahu wa taala, illal mukhlisun, kecuali orang-orang yang ikhlas tidak akan terpengaruh. Dan ini bisa kita lihat ya. Bisa kita lihat di dalam setiap keadaan, teman-teman ya. Jadi mungkin ini sudah bisa membantu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya kemana arahnya pembicaraan saya ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dan mudah-mudahan bisa menjadi kesadaran untuk kita sendiri ya. Saya mengatakan demikian karena memang saya ada di bidang tersebut, teman-teman ya. Maksudnya saya memahami karena memang saya dari kecil ya. Dari kecil saya belajar agama dan juga mempelajari ilmu hikmah dan juga ilmu-ilmu yang lain, teman-teman ya. Jadi saya tahu betul yang dikerjakan Marcel, yang dikerjakan Gus Syamsuddin dan yang lainnya itu saya paham ya. Saya paham. Dan perlu kita ketahui bahwa yang namanya penipuan ya harus sesuai dengan niatnya. Karena innamal a'malu binniyah, setiap pekerjaan itu disertai niat. Jadi kalau niatnya menipu ya penipu. Kalau niatnya tidak menipu ya bukan penipu. Walaupun orang lain merasa tertipu ya. Karena setiap pekerjaan tergantung niatnya, teman-teman. Dan tidak mungkin seorang penipu itu memasukkan ke dalam video ya. Tidak mungkin ya menyebarkan melalui video. Seorang penipu tidak mungkin menyebarkan pekerjaannya lewat video. Kenapa?
Karena kalau memang niatnya menipu, kemudian disebarkan lewat video, berarti bunuh diri teman-teman ya. Ini yang harus diperhatikan. Jadi yang selama ini dibongkar oleh Marcel yang katanya membongkar perdukunan, sebenarnya memang otak Marcel sendiri yang kecil ya, kecil, sehingga tidak bisa memahami tingkatan-tingkatan ilmu-ilmu seseorang. Karena sudah kebiasaan mengukur kemampuan orang lain dengan kemampuannya sendiri. Jadi ini yang harus dipahami teman-teman. Setiap ilmu ada kelas-kelasnya ya. Jadi walaupun ilmu putih, ilmu hitam, atau ilmu apalah itu ya, semua ada tingkatan-tingkatannya. Jadi walaupun ilmu yang ini namanya ilmu putih, kalau hanya masih sekelas TK ya, sedangkan ilmu hitam kelas 1 ya, yang putih tetap kalah. Jadi itu masalahnya. Jadi jangan disamakan karena yang kelas TK ya kalah dikatakan itu palsu, itu pembodohan. Itu bukan. Itu memang sesuai tingkatannya masing-masing. Karena semua ilmu ada tingkatan masing-masing. Jadi tidak peduli itu ilmu putih, tidak peduli itu ilmu hitam. Jadi semuanya ada tingkatan masing-masing. Ini yang perlu digarisbawahi. Jadi setiap penipu tidak mungkin menyebarluaskan pekerjaannya ke dalam medsos ya, tidak mungkin. Apalagi video yang jelas-jelas alamatnya ya bisa diketahui, namanya bisa diketahui, dan rupanya bisa diketahui dengan jelas ya oleh orang lain. Jadi itu tidak mungkin. Kalau seorang penipu tidak mungkin membuat video tipuannya disebarkan, tidak mungkin, karena itu berarti bunuh diri. Jadi apapun tuduhan orang lain untuk kita, itu tidak berpengaruh untuk kita sebenarnya, karena belum tentu tuduhan orang lain itu sama dengan niat kita, belum tentu, karena memang itu sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Jadi ini ya yang harus dipahami. Mohon maaf apabila banyak salah dari saya ya. Cara penyampaiannya mungkin banyak salah ya, karena saya bukan penceramah ya, bukan ahli ceramah teman-teman ya, bukan ahli pidato ya. Jadi kadang-kadang salah. Jadi mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan dari saya, baik yang sengaja maupun yang tidak sengaja, ataupun yang tidak sengaja dengan yang sengaja. Mohon dimaafkan. Mudah-mudahan ini adalah salah satu upaya saya untuk menyadarkan kaum muslimin muslimat dimanapun berada. Karena kita adalah bersaudara. Yang namanya saudara adalah saling memperbaiki sesuai yang diperintahkan Allah di dalam Al-Quran ya. Jadi bukan malah memanas-manasi, bukan malah mengangkat yang satunya dan menginjak yang satunya. Jadi di sini saya hanya memperjelas saja ya, memperjelas supaya kita ini berhati-hati. Mungkin di video yang lainnya nanti saya bahas ya tentang yang terjadi. Tapi itu pun kalau saya pikir ada manfaatnya ya. Kalau saya pikir ada manfaatnya, dan saya lihat dulu perkembangannya ya, mudah-mudahan banyak yang sadar dengan yang sebenar-sebenarnya teman-teman, bukan sadar menurut hawa nafsu kita. Mudah-mudahan video ini bisa membantu, dan saya akhiri sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.